Halo, nama saya Kristus Nami Ginting dengan NIM 123140117. Di sini saya akan menjelaskan double linked list yang ditambah dengan bilangan prima atau dimodifikasi dengan bilangan prima. Kita mulai dari struct node ini. Struct node ini merupakan struktur node yang merepresentasikan setiap elemen dalam linked list. Ini merupakan variabel data untuk menyimpan nilai integer, sedangkan ini untuk pointer menuju node berikutnya dalam list, atau dengan kata lain menghubungkan node. Lalu kita masuk ke sini, ini merupakan fungsi yang dimana kelas linked list untuk melakukan operasi dasar pada linked list seperti menambah atau menghapus node. Langsung masuk ke sini kita, yang dimana ini merupakan pointer yang menunjuk ke node pertama atau head dalam linked list. Lalu fungsi ini merupakan konstruktor untuk menginisialisasikan linked list. Jadi saat objek linked list baru dibuat, maka head di set ke 0 PTR atau ke list kosong. Baru kita masuk ke sini. Ini merupakan fungsi untuk memeriksa apakah suatu bilangan itu ialah bilangan prima atau tidak. Nah, di sini ialah dimulai dengan mengecek, membagi mulai dari 2 hingga akar kuadrat dari 6. Nah, baru jika tidak ada pembagi dia yang ditemukan, maka 6 adalah bilangan prima. Itu. Lalu masuk ke sini yang merupakan fungsi untuk menyisipkan elemen di awal list. Dimulai dengan awal list ya kan tadi. Dimulai dengan dari sini yang dimana membuat node baru, baru ngeset nilai dari node baru, kemudian node baru akan menunjuk ke node yang saat ini ada di posisi head, lalu head sekarang akan menuju ke node baru atau node yang pertama. Lalu untuk yang ini yang dimana untuk menyisipkan elemen di akhir list. Sama seperti sebelumnya, dimulai dari sini yang dimana untuk membuat node baru, lalu set nilai dari node baru, lalu karena node ini berada di akhir, teksnya di set ke 0 PTR. Nah, jika list kosong di sini, cari node terakhir yang dimana head menunjuk ke node baru. Lalu jika list tidak kosong akan ke sini yang dimana akan mencari node terakhir yang dimulai dari head lalu traverse list sampai menemukan node terakhir, nextnya 0 PTR, lalu di set next dari node terakhir menjadi node baru. Kemudian kita masuk ke fungsi untuk menyisipkan node setelah node dengan nilai tertentu atau key. Nah, sama seperti sebelumnya juga di sini dengan membuat node baru, kemudian set nilai dari node baru. Baru di sini ialah dengan cari node dengan nilai tertentu atau key. Kita mulai dari head, lalu transfer sampai menemukan node dengan key. Nah,
Lalu kita masuk ke fungsi if ini. Jika node dengan key tidak ditemukan, tampilkan pesan dan keluar dari fungsi. Ini ya teman-teman, jika node dengan key tidak ditemukan, pakai fungsi ini. Lalu sisipkan node baru setelah node dengan key. Node baru akan menunjuk node setelah node key. Kemudian node key sekarang akan menuju node baru. Lalu kita masuk ke fungsi untuk menghapus elemen pertama dalam list. Jika list kosong, tampilkan pesan list kosong. List kosong ya. Baru simpan pointer ke node pertama. Sama seperti sebelumnya, head sekarang menuju ke node kedua, yang melewati node pertama, kemudian menghapus node pertama dari memori. Lalu kita masuk ke fungsi yang dimana untuk menghapus elemen terakhir dari list, yang dimana jika list kosong, tampilkan pesan list kosong. Lalu jika hanya ada satu elemen dalam list, hapus head. Kemudian set head kembali menjadi null ptr atau list kosong. Lalu masuk ke transverse list untuk menemukan node kedua terakhir. Di bagian ini, temp sekarang menjadi node sebelum node terakhir. Kemudian hapus node terakhir. Hapus node terakhir. Dan node kedua terakhir sekarang menjadi node terakhir. Kita masuk ke fungsi untuk menghapus node dengan nilai tertentu dari list. Nah, jika list kosong, tampilkan pesan list kosong sama seperti ini juga. Lalu, jika node pertama memiliki nilai yang akan dihapus, maka head sekarang akan menunjuk ke node kedua, lalu akan menghapus node pertama. Lalu di sini merupakan bagian transverse list untuk mencari node dengan nilai yang akan dihapus. Yang dimana ref ini ialah untuk menyimpan pointer ke node sebelumnya, lalu lanjut ke node berikutnya. Lalu masuk ke sini, yang jika node tertentu tidak ditemukan, maka akan tampilkan pesan tidak ditemukan. Kata tidak ditemukan. Kemudian menghapus node dengan nilai tertentu, yang dimana dari sebelumnya sekarang menunjuk ke node setelah node yang dihapus, dan hapus node dari memori. Kita masuk ke sini, yang dimana fungsi untuk mencetak semua elemen dalam list. Dimulai dari head, transfer, hingga mencapai akhir list, kemudian cetak data dari setiap node. Lalu lanjut ke node berikutnya. Kita masuk ke unit main. Di sini kita akan
membuat objek linked list dulu, lalu menampilkan pesan bahwa list itu kosong. Lalu disuruhlah kita memasukkan jumlah elemen ke dalam list. Nah, setelah itu eh, kan sudah dimasukkan datanya. Eh, yang mana memasukkan data ke dalam list hanya bilangan prima yang akan dimasukkan. Nah, di bagian ini yang dimana jika data adalah bilangan prima akan dibiarkan dan dimasukkan data di akhir list. Lalu bilangan yang bukan prima akan dihapus. Di sini akan menampilkan list setelah input data. Lalu di bagian sini tambahkan data di awal list. Lalu jika di sini jika ada data adalah bilangan prima, maka masukkan data di awal list. Dan jika tidak bilangan prima, maka bilangan bukan prima yang dihapus. Lalu di sini di bagian sini ini merupakan fungsi yang dimana menambahkan data setelah node dengan nilai tertentu. Jika value adalah bilangan prima, maka tambahkan value setelah node dengan nilai key. Lalu masuk ke sini, yang dimana akan menanyakan user apakah ingin menghapus elemen pertama atau tidak. Jika user memilih Y, maka akan menghapus nilai list yang di pertama. Dan jika user memasukkan N, maka akan dibatalkan option elemennya. Lalu masuk ke elemen terakhir, sama seperti sebelumnya juga, yang dimana menanyakan user apakah ingin menghapus atau tidak. Jika Y akan dihapus, dan jika N, maka akan dibiarkan saja atau dibatalkan. Di sini masuk ke menghapus elemen dengan nilai tertentu. Dan ini karena hapus node dengan nilai tertentu sebelumnya. Kita coba jalankan program. Kita masukkan jumlah listnya. Di sini 5. Masukkan data misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan bukan prima akan dihapus 1 dan 4. Lalu jika ditambahkan data di awal list, misalnya kita masukkan 0. Nah, kan 0 bukan bilang prima, maka akan tetap seperti ini. Nah, kita masukkan di akhir, misalnya masukkan 7. Nah, akan dimasukkan ke akhir list karena 7 merupakan bilangan prima. Lalu
kita masukkan, tambahkan data di list, insert after, input key dan value. Kita masukkan 5, 9. Ini. Nah, karena bilangan 9 bukan bilangan prima, maka akan tetap menjadi seperti ini. Apakah ingin menghapus data di list pertama? Kita coba buat tidak. Maka akan keluar penghapusan elemen pertama dibatalkan. Apakah kita ingin menghapus list terakhir? Jika kita iya, maka akan dihapus. Nah, apakah kita ingin menghapus data? Boleh. Kalau kita masukkan misalnya 7, maka tidak akan ditemukan ya. Karena di dalam data sebelumnya tidak ada 7. Gitu. Jadi hanya ini penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak yang salah. Terima kasih telah menonton.